Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah Allah yaqdi hajatina wa yassalamu umurana wa yukhtimu lana bi husnil khatimah bi syafaati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Wa inna asdaqal hadis kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Bapak-bapak, saudara-saudara, jamaah majelis ilmu yang kami muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam ini kita diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat iman wal Islam, sehingga kita dapat berkumpul di Masjid Nurul Hikmah dalam rangka kita thalabul ilmi. Mudah-mudahan Allah senantiasa tambahkan nikmat kita, Allah jadikan kita hamba yang selalu bersyukur, Allah bimbing hidup kita dengan hidayah dan taufiknya. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut pengajian kita, masih menjelaskan tentang fadilah keutamaan kota Mekah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ruwiya an-nadhru ilal ka'bati ibadatun wa man nadhara ilal baiti imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara wa husyira yaumal qiyamati minal aminin. Wa ruwiya, dan diriwayatkan, an-nadhru memandang, melihat, ilal ka'bati ke Ka'bah, melihat doang. Ka'bah dilihatin doang oleh orang yang ada di sana, termasuk ibadatun, adalah ibadah. Makanya nanti ada dalam riwayat lain bahwa rahmat Allah itu turun 100. Ya, rahmat Allah itu turun 100. Allah bagi-bagi nanti rahmatnya. 60 rahmat buat orang yang tawaf. Ya, 60 rahmat Allah kasih buat orang yang tawaf, yang mengelilingi Ka'bah. Mau dia tawafnya tawaf wajib, apakah itu tawaf ifadah, atau dia tawaf sunnah, ya, atau tawaf umroh, apa aja pokoknya yang manakala dia mengelilingi Ka'bah bertawaf, maka orang tersebut mendapatkan 60 daripada rahmat Allah. Itu keuntungan, ya. Dan kalau orang cuma ngelihatnya doang, kayak kita umpama capek nih habis tawaf, terus kita duduk-duduk di sekitar Masjidil Haram, di sekitar Ka'bah, kita duduk aja sambil memandangi Ka'bah, itu udah dapat rahmat, udah dapat pahala, itu ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu enggak ada kecuali cuma di Makkahul Mukarramah. Ya, beda dengan Ka'bah yang ada di Pondok Gede. Pandangin hampir hujan-hujanan, panas-panasan, tetap aja kata orang gila gitu. Beda urusan. Ini cuma ada Ka'bah yang ada di Mekah. Itu kalau dipandangi sebegitu hebatnya. Bahkan wa man nazar, kata Nabi, barang siapa yang memandang ilal baiti, ke Ka'bah, makanya ada yang mengatakan kalau ro'a itu melihat dengan mata, tapi kalau nazara bukan dengan mata doang, tapi melihat dengan hati. Makanya kenapa diungkap oleh Nabi sini nazara, bukan melihat dengan mata? Bagaimana kalau orang yang buta datang ke sono, dia nggak bisa melihat Ka'bah, betul nggak? Iya hadirin. Makanya yang kata Nabi di sini nazara, melihatnya dengan mata hati, yaitu dengan perasaan.
khusyuk, menghayati, apa istilahnya, mendalami ya dari apa yang dia pandang. Ka'bah begitu besar, bukan hanya besar bangunannya, tapi begitu mulia, ya begitu hebat, menjadi sentral, menjadi pusat daripada ibadah manusia. Kenapa manusia? Nah, itulah yang dikatakan an-nadru itu di situ tuh. Memandang bukan memandang dengan mata doang, lihat doang. Bukan itu maksudnya, tapi memandang dengan perasaan. Makanya kata Nabi, wa an-nadru, barang siapa yang melihat, ya, wa man nadhara, barang siapa yang melihat ilal baiti, ke Ka'bah, imanan, atas dasar iman, wahtisaban, dan juga ihtisab, ikhlas, merenung, betul-betul ya dihayati, betul-betul dia akan mendalami tentang apa yang dilihat daripada Ka'bah tersebut. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar, dihapusin dosa orang tersebut, dosa yang lalu dan dosa yang akan habis semuanya, gara-gara cuma memandang Ka'bah. Inilah keuntungan, kelebihan yang Allah berikan. Yang penting apa? Melihatnya dengan mata hati, dengan ikhlas, dengan iman kepada Allah, akan datang rahmat Allah. Kayak begitu hadirin. Maka keuntungan kalau orang yang bisa pergi ke Ka'bah. Jangan dibilang, ya apa istilah orang bilang begini, jamaah, ini hati-hati juga zaman sekarang. Banyak orang yang ingin menggelincirkan tauhid kita. Kadang-kadang mereka ngomongnya begini, apa bedanya kita umat Islam sama mereka orang kafir, Pak? Sama-sama nyembah batu. Betul? Ka'bah dari apa? Batu. Apa bedanya kita sama mereka? Beda. Kalau mereka menyembah batu, kalau kita cuma simbol arah menyatukan umat itu Ka'bah. Tetap kita nyembahnya, kita sujudnya, kita memintanya kepada Allah. Ka'bah itu cuma satu bangunan. Allah jadikan sentral, Allah jadikan pusat untuk apa? Menyatukan umat. Dari mana aja dia mau ibadah harus mengarahnya ke Ka'bah. Betul ya? Nah iya kayak begitulah kurang lebih. Bukan kita mau menyembah kepada Ka'bahnya, bukan menyembah kepada batunya, tapi yang kita sembah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu diantara keuntungan orang yang bisa melihat Ka'bah. Bahkan bukan hanya diampuni doang dosanya, wa husyira, dan dikumpulkan nanti yaumal kiamah, di hari kiamat, minal aminin, termasuk orang-orang yang selamat, orang-orang yang aman. Yang pernah saya bilang, pernah saya sampaikan di sini bahwa nanti ini kita dikumpulkan di padang mahsyar, Pak. Itu dalam keadaan lapar yang belum pernah kita rasakan lapar waktu hidup di dunia. Ya. Belum pernah kita rasakan haus seperti hausnya waktu kita hidup di dunia. Nauzubillah min dzalik, diungkap dalam satu kitab namanya kitab Daqaiqul Ahbar. Itu nanti orang di padang mahsyar saking hausnya, nanah yang bau busuk itu kita minum. Mau itu. Kalau sekarang coba, Pak. Ya, sahaus apapun kita, bekas orang aja kita geli. Betul ya? Nggak mau kita. Jangankan air kotor atau lain sebagainya. Bekas orang, kadang-kadang bekas saudara kita, bekas orang tua kita, itu kadang-kadang kita masih geli. Apalagi yang namanya nanah, yang bau busuk kayak begitu. Saking hausnya orang mau minum. Itu nanti di padang mahsyar. Tapi orang yang pernah memandang Ka'bah dengan pandangan rahmat, dengan pandangan kehusuan, akan aman dari rasa itu semuanya. Ya, rasa takut yang belum pernah dia rasakan takut waktu hidup di dunia, nanti di padang mahsyar semua manusia akan mengalami, kecuali beberapa orang, termasuk salah satunya apa? Orang yang pernah memandang Ka'bah. Insya Allah, Pak, ya, kita semua akan dipanggil oleh Allah dan keluarga kita untuk bisa berziarah ke Baitullah, melaksanakan ibadah haji atau umroh. Amin ya rabbal alamin. Tujuan kita ini nih, pengen kesininya nih, mendapatkan keistimewaan yang ada di dalam Ka'bah itu sendiri. Ya, bukan pengen jalan-jalan, bukan pengen apa istilahnya, ya, jajan, bukan pengen
macam-macam lah kita niatin pengen mendapatkan kemuliaan begini. Di antaranya lagi kemuliaan waruya diriwayatkan marido, barang siapa yang sakit bima kata di kota Mekah yauman wahidan, satu hari aja dia sakit. Masya Allah, kita sih nggak pengen ya, tapi kalau seandainya terjadi sakit dia ikhlas, dia nggak marah-marah, dia nggak berutu, harrallahu jasadahu 'alan nar, Allah haramkan jasadnya itu orang masuk ke dalam neraka. Masya Allah, karena sakit buat sakit. Makanya orang-orang kita banyak yang pengen banget meninggal di sono. Gimana orang yang meninggal di sono? Kan begitu. Cuman nggak semuanya, tergantung itu semua niat kita. Apa niatnya? Kalau niatnya emang buat ibadah, niatnya ingin mendapatkan kemuliaan seperti ini, bisa. Tapi kalau orang niatnya macam-macam kan ke sana dan lain sebagainya. Niat misalkan apa? Nggak enak. Kalau udah begini nggak dipanggil haji, masa saya belum pergi haji? Tuh, itu niatnya bukan ikhlas, karena ada niat yang lain itu nggak dapat kemuliaan kayak begini jamaah. Makanya kalau saya menekankan kepada jamaah-jamaah saya apa? Niatin ikhlas, jangan niat yang macam-macam. Ya, niatkan karena Allah, memenuhi panggilan Allah untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu rukun Islam yang kelima, baik haji ataupun umrah. Itu tujuannya. Jangan niat yang lain dulu. Adapun yang lain itu cuma selingan, ya, dan tambahan dan lain-lain sebagainya. Itu diantara kemuliaan orang yang bisa sakit di sono doang sehari, itu udah mendapatkan jaminan selamat daripada api neraka. Masya Allah, ya. Waruya diriwayatkan lagi min ahadin, tidaklah dari seseorang dia berdoa inda rabbil aswad, di rukun hajar aswad, pas sejajar dengan hajar aswad. Enggak harus di hajar aswadnya, Pak. Sekalipun cuma apa istilahnya? Sejajar selurusnya doang. Kalau kita di hajar aswad, masya Allah, jangankan yang tua-tua, kita yang muda aja udah susah. Kenapa? Orang berebut dari kiri kanan, terus dari depan, semua orang menuju ke satu tempat. Buat kita sulit dan susah. Ya, yang penting kita ada sejajar, segaris lurus dengan hajar aswad. Di situ kita istilah, kita sambil doa. Apa yang kita doa? Pakai bahasa Indonesia aja lah. Lewat pertama kita doa, entah lewat putaran kedua kita doa. Minta aja apa yang kita minta secepatnya. Nggak harus sampai nyium hajar aswad atau kepala kita sampai masuk ke hajar aswad. Apalagi sekarang nggak bakal bisa orang. Kenapa? Ditutup udah. Kelilingan kamar ditutup udah. Ada batasan sekian meter, orang nggak bakal bisa mendekat, bahkan memegang daripada Ka'bah. Bagaimana caranya? Sejajar aja nggak apa-apa dari jauh. Jangan sampai kita ingin mendapatkan kemuliaan, tapi dengan cara nyakitin orang. Kan kalau begitu nyakit kan ya? Orang di situ, orang di apa istilahnya? Ditekan kayak begitu dan lain didempet, waduh semuanya. Jadi kita juga sakit, orang juga sakit. Lebih baik kita ambil jarak jauh. Ya, kenapa? Karena yang penting adalah semuanya itu sudah mendapatkan kemuliaan. Tuh, satu, orang yang berdoa di hajar aswad, illa kecuali ustujiba lahu, diijabah doa, diterima oleh Allah. Yang penting ikhlas, niatnya lillahi ta'ala. Jadi berangkat dari rumah nih, sebelum kita berangkat menuju ke Bandara Soekarno-Hatta udah niat, saya niat berangkat umroh karena Allah Ta'ala. Itu kan. Kalau saya tuh sebelum berangkat kita biasanya kumpul dulu tuh di Masjid Al-Muriyah. Ya, kita baca rapid lagi di situ. Nanti selesai saya bimbing bacaan doa-doanya. Nanti juga saya iniin jamaah saya. Mari jamaah, saya bilang kita pasang niat dari sekarang. Kita pasang niat berangkat ke Baitullah, ziarah ke makam Nabi, ikhlas karena Allah melaksanakan kewajiban kita kepada Allah. Pasang niat dari situ hadirin. Takutnya ada orang niatnya macam
macam. Makanya saya bimbing biar apa? Biar kita mendapatkan kemuliaan-kemuliaan begini, supaya uang yang kita keluarkan sekian puluh juta itu enggak sia-sia. Ya, itu diantaranya doa di Hajar Aswad. Wa kadzalika, begitu juga doa yang mustajab inda ruknil yamani, tatkala di rukun Yamani. Rukun Yamani sebelah sini. Kalau ini Hajar Aswad, ini rukun Yamani. Ya, sebelah sini. Nanti rukun Yamani. Ini rukun Hajar Aswad. Nanti di sini ada apa namanya tuh Makom Ibrahim. Di sini rukun Iraqi. Di sini ada Hijr Ismail. Ini rukun Syami. Di sini rukun Yamani. Nah, di sini juga sama doanya. Biasanya orang istilah Bismillah Allahu Akbar, baca doa dah apa yang kita minta aja bahasa Indonesia. Ya Allah, beri saya sehat, keluarga saya sehat semua. Berdoa lagi, balik lagi, putaran lagi sampai 7 kali putaran. Dan itu diantara tempat-tempat yang mustajab kalau kita berdoa di hadapan Ka'bah ya sekitarnya, yaitu ada di Hajar Aswad, ada di rukun Yamani. Bahkan waruwiyah diriwayatkan ma'ala wajhil ardi, tidaklah ada di atas dunia ini baldatun, satu kota, yustajabu fiha du'a'u, yang diijabah pada kota tersebut doa-doanya, fi khamsata asyara mawdi'an, ada 15 macam tempat, illa Makkah, kecuali di kota Makkah. Jadi di kota Makkah itu ada 15 tempat doa yang mustajab. Ya, mudah-mudahan tahun baru besok 2021 kita bisa berangkat ke Baitullah melaksanakan ibadah umroh. Amin. Amin. Ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan jamaah sekarang ini masih udah boleh, cuma rada ketat. Ya, karena vaksin apa belum ada. Mungkin nanti vaksin ada Januari, mungkin Januari ini aman. Ya, insya Allah saya juga pengen berangkat nanti di Januari. Kita lihat satu diantaranya, awaluha, yang pertama dari 15 tempat yang mustajab yang ada di kota Mekah. Pertama, Jawful Ka'bah, yang ada di dalam Ka'bah. Kita nggak mungkin masuk kan, nggak mungkin jamaah Jawful Ka'bah. Tapi sih secara kalau Allah berkehendak bisa nggak? Bisa. Mungkin aja bisa. Cuma kalau secara akal kayaknya nggak mungkin. Yang bisa masuk situ presiden. Kalau mau jadi presiden dulu. Iya, tungguin ntar 2024 dia turun, kita naik. Oh, naik kemana? Jadi presiden, penting kan. Kalau mau itu bisa tuh, ya. Nggak ada cara deh itu. Ya, sekelas menteri aja belum tentu bisa masuk ke dalam Ka'bah. Ya, harus jadi presiden dulu. Kalau enggak, bilangnya saya ajudannya. Ya, ajudan apa? Tukang masak gitu. Ya, kalau mau. Satu. Yang kedua, ya, wa du'a'u fiya mustajabun. Doa di dalam Ka'bah itu mustajab. Yang kedua, yang berikutnya, indal hajaril aswad. Ya, Hajar Aswad tadi itu mustajabun. Ya, doanya juga mustajab. Wa inda ruknil yamani mustajabun, yaitu di rukun Yamani. Ini Hajar Aswad, kalau sebelah sini ini rukun Yamani, termasuk di sini juga. Terus wa doa tahtal mizab, ya, dan doa di bawah mizab. Mizab itu begini Pak, apa kalau bahasa kitanya? Ini rukun Hajar Aswad. Di sini ada kayak kandang burung tuh, Makom Ibrahim, rukun Syam, rukun Iraqi, rukun Yamani, ini Hajar Hijr Ismail. Nah, antara rukun ini dengan rukun ini, antara rukun Syami dengan rukun Yamani, di sini nanti ada kayak Ka'bah kan tinggi. Kalau orang bilang kayak pancuran emas, kayak ada apa namanya, besi, Corong air. corong air itu keluar dia begitu nanti. Ya, warnanya kuning-kuning keemasan. Nah, itu doa di situ juga. Ya, ada doa-doanya, buku-bukunya ada. Ya, kalau kita nggak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia aja lah. Karena ini kalau orang dulu tuh ngajarin begini jamaah, karena tempat keluarnya air, banyak orang bilang ya Allah, cucurkanlah rezeki kami sebagaimana kau cucurkan air yang begitu banyak turun dari tempat ini. Ya, doanya diantaranya itu. Nanti ada doa-doa apa aja lah, doa-doa seperti itu. Itu diantaranya. Ya, mizab itu pancuran itu, tempat keluarnya air. Ya, ada di antara rukun Syami dengan rukun Yamani. Ada di sini nanti tengah-tengah.
Ya. Terus berikutnya lagi, di mana lagi? Wa doa indal hijri, dan juga doa pada waktu di hijir Ismail. Itu yang setengah bunderan di sini nih, setengah lingkaran. Ya, mustajabun, itu juga mustajab. Wa doa fil multazam, dan juga doa di multazam. Multazam itu antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Ini Hajar Aswad pojokan, ini di sini nanti pintu Ka'bah. Ya, antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad ada tempat di segini nih. Itu mustajab. Saya dulu tahun 97. Iya, tahun 97 itu saya bisa apa kalau orang bilang bukan meluk, ya meluk begini dah ya. Pakai apa namanya nih? Cuma pakai kain ihram doang. Saya begini dulu, udah nggak begitu ramai kayak sekarang, maka bisa. Ya, dari nyium Hajar Aswad saya langsung ke multazam itu namanya, seperti itu. Itu multazam antara Ka'bah, pintu Ka'bah sampai Hajar Aswad. Itu namanya multazam. Mustajabun, itu juga doanya mustajab. Kalau kita nggak bisa, ya sambil lewat aja deh. Ya sambil kita istilah, sambil kita doa, ya Allah di tempat yang mustajab, di depan multazam, ya Allah kita minta doa apa aja kita doa. Bebas Indonesia nggak apa-apa. Ntar diputar lagi sampai lagi di situ kita ulang-ulang doa-doa kita. Wa doa khalfal maqami mustajabun, dan berdoa di belakang makom Ibrahim. Di sini tadi nih, ya, yang ada telapak kakinya Nabi Ibrahim. Kita ke belakang, nggak harus megang. Ya, ini orang kadang-kadang pengen megang di apa namanya, diusap-usap. Orang-orang binaannya dipakein, ya kotor iya. Nah, pas orang pada pegang dipakein airnya jadi bikin kotor. Kalau sekarang nggak bisa juga, jamaah tertutup juga sekarang. Ditutup tuh, dilingkarin, jadi nggak bisa langsung megang. Itu termasuk mustajab di makom Ibrahim. Wa doa inda bi'ri Zamzam, doa tatkala di sumur Zamzam, mustajab, itu juga mustajab. Kalau sekarang nggak bisa, karena udah ditutup. Ya, udah ditutup. Dulu bisa tuh kita masuk ke bawah, turun. Ya, tahun 2000 berapa itu ditutup. Udah rata semua. Ada yang di sekitar Ka'bah. Kalau umpama ini kitab saya Ka'bah nih, ini kelilingan apa tempat orang tua. Kalau ini apa namanya tadi Hajar Aswad, ini adanya di sekitar sini nih. Ya, sekitar sini itu ada turun ke bawah tempat sumur Zamzam. Sekarang udah nggak ada, ketutup rata semua. Ada juga apa? Kerannya di luar. Keran sumur Zamzam. Di mana tempatnya? Di maulidnya Nabi. Di tempat rumah di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Sekarang jadi maktabah, jadi apa? Perpustakaan. Ya, kalau kita dari mana nih? Marwah, sofa, Marwah tempat sa'i, keluar terus, itu nanti ada rumah namanya Maulid Nabi, tempat lahir Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rumahnya beliau di situ. Nggak jauh samping dikit itu ada keran-keran Zamzam. Jadi orang-orang yang mengambil air Zamzam kalau pakai galon-galonan gede, tinggal di situ tinggal buka keran. Banyak orang yang pada mandi di situ dan sebagainya. Ya terserah lah. Yang penting salah satunya apa? Di sumur Zamzam. Itu doa yang mustajab. Di antaranya lagi, wa doa ala sofa mustajabun. Begitu juga doa di bukit Sofa. Tempat mulainya sa'i, mustajab. Makanya di situ nanti kita bacain doa juga. Ya bada'tu bima bada Allah, mau mulai kita tawaf nanti ada doa-doa khusus. Salah satunya itu. Terus berikutnya lagi ya wa doa alal marwah, ya alal marwati, doa di bukit Marwah sebelah sananya. Kalau di sini bukit Sofa, di sini bukit Marwah, tempat orang sa'i. Ya, doa di situ. Kalau bukit Sofa memang masih ada bukit batu-batunya, cuma sekarang udah ditutup pakai kaca. Kalau bukit Marwah masih ada di sebelah kirinya. Nah, masih apa ya? Ubinnya enggak begini semua nih, bukan marmer semua. Ada sebagian ubinnya masih ada apa? Batu-batu begitu masih ada. Ya. Jadi antaranya namanya bukit Marwah. Ya. Ini nggak nyambung nih kalau lagi begini, kenapa? Gak pernah lihat. Kalau nggak pernah lihat sih enaknya. Insya Allah jamaah niat aja. Mudah-mudahan aja kita dipanggil oleh Allah bisa ke sana ke Baitullah. Amin ya rabbal alamin. Terus berikutnya lagi wa doa fil mauqif mustajabun.
Begitu juga doa di tempat wukuf di padang Arafah. Kalau kita umroh datang tuh nanti naik ke Jabal Rahmah, ya, tempat orang wukuf di situ. Termasuk itu, ya, tempat yang mustajab. Ini kadang-kadang orang di sono apa yang datang turun langsung mutu-mutu doa. Entar dulu, oh ada doanya, kita baca doa. Kalau saya kadang-kadang jamaah susah juga pengalaman. Akhirnya gimana? Mau masuk ke padang Arafah dah, di atas bus, sebelum bus berhenti itu kita arahin, Pak jamaah kita udah masuk ke padang Arafah, mari kita baca doa bareng-bareng, saya pimpin doa. Kalau udah turun kadang-kadang orang emang ya baru tumben ke sono, jadi ngapain? Turun buru-buru, tuh udah ya, belakangnya backgroundnya Jabal Rahmah. Kalau saya kadang-kadang di busnya tuh saya bacain doa. Ya, buat apa? Mustajab soalnya di situ banyakin doa. Ya, itu diantaranya. Mana lagi? Wa doa inda masyaril haram. Begitu juga doa di masyaril haram. Masyaril haram itu apa? Ya, dari apa tuh namanya? Arafah, Muzdalifah, Mina. Ya. Memang kalau jamaah umroh kebanyakan pada nggak turun, lewat-lewat aja. Kalau saya di busnya itu kita baca doa. Kita masuk ke Mina, baca doa. Kita masuk ke Muzdalifah, baca doa. Baca doa-doa aja di situ. Walaupun kita nggak turun dari bus, tapi sambil kita berada di kota itu, kita baca doa. Baca doa. Apa aja ya? Kalau udah doa yang dipimpin, kalau saya mau baca doa sendiri, Ustaz, ya silakan. Baca doa macam-macam apa yang kita minta. Makanya saya bilang nggak bisa bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, tahun ini saya baru bisa memenuhi panggilan umroh. Ya Allah, panggil tahun besok. Ya, jangan tahun apa, tahun besok panggil ya Allah bisa melaksanakan ibadah haji. Doa itu aja, bukan hanya saya, Allah, anak-anak saya, istri saya, keluarga saya, semua ya Allah panggil buat bisa melaksanakan ibadah haji atau umroh. Itu doa yang mustajab. Dan berikutnya lagi wa du'a'u dan doa indal jamaratil salati mustajabun. Begitu juga doa pada waktu di tempat jamarat yang 3. Ula, wusta, aqobah. Ya. Kita nggak berhenti juga jamaah. Biasanya di atas jalan layang itu berhenti melihat oh, itu tempat daripada jamarat. Karena memang nggak boleh bus-bus ziarah itu nggak boleh masuk ke dalam tempat jamarat, tempat orang yang melontar jumrah. Itulah jamaah 15 tempat yang hanya ada di kota Mekah yang mustajab. Di tempat lain enggak. Ya, itu hebatnya. Mudah-mudahan ya. Itu salah satu kemuliaan daripada kota Mekah kayak begitu. Wa riwayatkan ya yahsyurullahu ta'ala min maqbarati Makkah 70,000 syahidun. Ya, syahidin. Allah membangkitkan min maqbarati Makkah, dari kuburan yang ada di Mekah. Namanya apa? Baqi yang ada di Madinah. Yang ada di Mekah Ma'la. Ya, namanya Ma'la. Biar tahu aja namanya dulu. Beginya belum apa-apa ya. Mana Ma'la? Pokoknya di Mekah aja gitu. Ada kuburan, ada Siti Khadijah di situ, ada kuburannya. Ya, termasuk pengarang kitab itu apa tuh? Fikih Syekh Nawawi, apa namanya? Nasuliban. Ya, banyak ya. Banyak karangan. Nah, itu kuburannya di situ. Termasuk apa yang Jombang? Mbah Maimun. Nah, kuburan di situ semua itu beliau. Ya, orang-orang besar semua itu kebanyakan kuburan di situ nanti. Ya. Kalau mau masuk ke dalam nggak bisa pakai bus jamaah. Biasanya saya ngajak beberapa orang yang pengen doang. Saat saya pengen masuk ke Ma'la, ya kita sewa taksi aja dah. Nanti bisa masuk ke dalam. Kalau rombongan ramai satu bus nggak dikasih ya. Tuh termasuk kuburan. Kata Nabi, Allah bangkitkan dari kuburan yang ada di kota Mekah 70,000 syahidin. Yaitu berapa? 70.000 orang yang mati syahid. Yadkhulunal jannata. Mereka semua masuk ke dalam surganya Allah bighairi hisabin, tanpa
bisa. Ya, Masya Allah. Makanya banyak orang yang pengen mati di sono, mungkin ini salah satunya. Kenapa? Orang yang sedang melaksanakan ibadah haji atau umroh kan termasuk orang apa? Yang jihad, termasuk matinya mati syahid. Makanya 70.000 orang yang mati syahid akan masuk ke dalam surganya Allah tanpa dihisab. Bahkan wujuhuhum muka-muka mereka kalau qamari lailatul badri, sinarnya bagaikan bulan di malam purnama. Yo, terang kayak begini nih. Bulan purnama nih. Tanggal 14 kan sekarang? 15 ya. Sekarang malam tanggal 15, malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu, malam Minggu. 15, 16 nih sekarang. Ya, 12, 13, 14. Sekarang malam tanggal 15 Rabiul Awal. Itu di antara jamaah terang bagaikan bulan purnama. Yashfa'u kullu wahidin minhum, yang mana memberikan syafaat setiap satu di antara 70.000 orang itu, yaitu berapa? Rajulan fi sab'ina, ya, rajulan pada 70 orang. Jadi satu orang dari 70.000. Satu orang mendapatkan kesempatan untuk memberikan syafaat pertolongan kepada 70 orang yang lainnya. Makanya kita perlu ziarah ke situ. Kenapa? Kita pengen dapat syafaat mereka. Mungkin kita ya nggak termasuk atau belum termasuk orang-orang yang mati syahid di situ, tapi kita bisa dengan ziarah kita bacain doa. Nah, kalau kita lewat atau kita ziarah ke Baki, kita baca apa? Ke Ma'la, kita bacain Al-Fatihah, kita baca Fatihah buat orang-orang yang ada di kubur di sana. Mereka yang mati syahid akan memberikan syafaat kepada kita. Begitu harapannya. Ya. Dari 70.000 orang, satu orang di antara mereka mendapatkan kesempatan memberikan syafaat 70 orang lainnya. Fakilah, para sahabat bertanya, "Man hum ya Rasulullah?" Siapa mereka ya Rasulullah? Faqala, maksudnya 70.000 itu orang siapa? Ya. Rasulullah menjawab, faqala al-ghurabau, orang asing. Artinya bukan penduduk di Mekah. Siapa aja, begitu maksudnya. Wa man mata fil haramillahi ta'ala, orang yang meninggal di tanah haram Mekah, au harami Rasulillah, atau di tanah haramnya Rasulullah, maksudnya di kota Madinah. Makanya kita ziarah ke situ pengen ya dapat syafaat dari mereka, dengan sebab kita berziarah ke orang-orang yang di situ. Jujur jamaah, kalau saya pribadi nih kalau lagi umroh ke sana tuh memang nggak saya sebutin semua jamaah atur, nah, pengajian saya banyak. Saya bilang ya apa, kadang-kadang saya lagi ziarah ke Rasulullah, ziarah ke Baki, ziarah ke Mal atau kemana aja. Kadang-kadang saya doain jamaah-jamaah saya bilang ya Rasulullah, salam dari jamaah saya yang ngaji sama saya semua. Kalau sebutin atu-atu lah habis. Ya. Itu aja Nawawi. Iya, nggak mungkin saya. Ya Rasulullah salam dari Nawawi, ya Rasulullah salam dari Ustaz Adil. Nah habis semua. Ya kebanyakan. Saya juga nggak hafal namanya semua di sini. Cuma mukanya apa, cuma nama saya nggak hafal. Kan saya bilang kalau lagi ziarah, saya bilang ya Rasulullah salam dari jamaah saya yang ngaji sama saya semua. Semua dapat tuh deh. Ya insya Allah. Walaupun wasilahnya apa dan sebagainya, ya mungkin nanti satu saat nanti saya udah doain nanti jamaah yang bisa berangkat ke sana. Amin. Ya, amin ya Rabbal alamin. Maka mereka mengatakan, siapa mereka? Orang yang ya mati di kota haram Mekah atau di kota haram, au mata baina Makkah wal Madinati, dan orang yang meninggal di antara kota Mekah dan kota Madinah. Hajat, baik dalam melaksanakan ibadah haji au mu'tamiran, atau dalam melaksanakan ibadah umroh. Ba'atsahu Allahu yaumal qiyamati, Allah bangkitkan mereka nanti di yaumil kiamat minal aminina, termasuk orang-orang yang aman, selamat. Ala ketahuilah, wa inna taballu'a, sesungguhnya orang yang minum min ma'i zamzam, dari air zam-zam, termasuk apa? Bara'atun minan nifaq, terbebas daripada sifat munafik. Masya Allah. Ya.
Makanya kalau kita dikasih orang pulang umroh kita minum zam-zam, baca doa minimal bismillah aja udah. Kalau enggak ya baca doa yang lain sebelum baca. Kalau orang dulu gitu ya, sebelum baca minum air zam-zam di bismillahirrahmanirrahim, baca doa apa kayak yang kita bisa baca dan lain sebagainya. Ya, ya kalau kita belum bisa pergi ke sana, orang kasih zam-zam, kita minum baca doa. Memang ya kan sekarang apalagi susah jamaah bawanya, dikit banget, sloppy, gelas kecil, pelit banget orangnya mahal, susah. Ya dapatnya juga cuma 5 liter, jamaahnya banyak. Untung agak dicampur sama air sumur. Ya kadang-kadang banyak juga ya yang beli-beli di pasar itu kadang-kadang belum tentu asli, udah banyak udah pernah di TV ya, digerebek gitu sampai ada dicampur dan lain sebagainya. Naudzubillah. Tapi itulah keuntungan orang-orang yang bisa minum air zam-zam. Ya, insyaallah. Itu di antara keuntungan orang-orang yang ada di kota Mekah dan Madinah. Berikutnya lagi, kataballahul karimu al-mannanu al-bara'ata lana minan nifaq. Di doa pengarang kitab. Kataballahul karimul mannanu. Mudah-mudahan Allah mencatat Allah yang maha mulia, al-mannan yang banyak anugerahnya. Allah catat apa? Al-bara'ata, terbebas lana kami semua nih yang hadir di masjid, minan nifaqi, daripada sifat munafik, wan nirani, dan juga terbebas daripada api neraka, wa qabidha arwahana, dan mudah-mudahan Allah cabut arwah-arwah kami fi ahadil haramaini, berada di salah satu kota tanah haram, wa hasyarana, dan Allah bangkitkan kami semua fi zumrati syuhada, dalam kelompok orang-orang yang mati syahid, haramahul aminin, dan Allah berikan kepada mereka keamanan, wa adkhalana jannata, dan mudah-mudahan Allah masukkan kami semua ya al-jannata, ke surga, bi ghairi hisab, tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini keuntungan orang yang bisa pergi ke tanah haram. Makanya ada niat ya, makanya saya bilang di sini, niat aja. Insya Allah kalau ada niat, ada kemauan, pasti Allah bakal berikan jalan buat kita sampai ke sono. Kalau nggak ada niat, jangankan dia nggak punya duit aja belum tentu sampai kalau kagak ada niat. Maka pasang niat. Ini mumpung ya sekarang nih ya ada beberapa, kalau Januari udah dibuka, insya Allah sih saya rencana kalau jadi dibuka saya langsung berangkat ya, insya Allah nyari aman ya, ada kesempatan buat itu semua. Buat apa? Kita nyari keuntungan kayak gitu ya, insya Allah. Satu lagi, wahukiyani wahakal yafi'iyu, Imam Yafi menghikayatkan an Sahal ibni Abdullah ya, qala, beliau berkata, mukhalitatul wali linnasi dhillun wa tafarruduhu izzun. Kata Imam Sahal ibni Abdullah, mukhalitatul wali, bercampurnya, bergaulnya, berkumpulnya seorang wali, linas, kepada orang lain, dhillun, kehinaan. Makanya kalau kita lihat para wali-wali Allah adanya di mana? Di atas gunung. Betul apa? Lihat, jauh dari keramaian, jauh dari tempat orang banyak. Kenapa? Karena derajatnya seorang wali itu nggak mau bergaul kepada masyarakat umum. Zillun, akan menjadi kehinaan. Wa tafarruduhu, adapun menyendiri, artinya nggak mau bergaul kepada masyarakat, izzun, itu akan menjadi kemuliaan. Kenapa? Mereka yang akan didatangi, bukan mereka yang datengin. Kita yang datengin para wali-wali Allah. Tuh hadirin ya, kullama ra'aita waliyan lillah illa munfaridan, kullama manakala ra'aita, engkau melihat waliyan, seorang wali, lillah, karena Allah, illa munfaridan, kecuali dalam keadaan menyendiri. Artinya apa? Jauh dari keramaian manusia. Buat apa? Buat mereka menjaga izzahnya, menjaga kemuliaan pada diri mereka sendiri. Itu yang ada pada mereka, para wali-wali. Ini hati.
Makanya salah satunya ya kenapa para wali-wali Allah tuh ada di atas gunung jauh dari keramaian, karena mereka ingin fokus, ingin mereka pusatkan dalam ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah hadirin beberapa kemuliaan yang ada di kota Mekah dan Madinah ya. Wa inna Abdullah ibni Salah wallahu a'lam bishawab. Nanti kita lanjut lagi. Masih beberapa tentang kemuliaan dan keagungan daripada kota Mekah dan Madinah. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya sampai sini. Allah bermanfaat. Mari kita baca Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita baca menjadi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita dipanggil oleh Allah jika kita bisa berziarah ke Baitullah, berziarah ke makamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik melaksanakan ibadah haji atau ibadah umrah. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kita dan keluarga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dijauhkan daripada bala wal amr wa fitan wal mihan. Mudah-mudahan semua hajat kita dikabul dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bi'adniya wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.